Pemirsa, bagi Krama Bali, oton mebayuhan umumnya dilakukan dalam 3 tahap kehidupan manusia, yakni saat masa anak-anak, masa akil balik, dan saat lanjut usia atau lansia. Hal yang terakhir ini jarang dilakukan Krama Bali, padahal syarat makna. Pertanyaannya, perlukah pebayuhan otonan saat lansia? Apa manfaatnya? Ikuti laporan berikut ini. Di Denpasar, sejumlah kerama Hindu menggelar bebayuhan otonan saat lansia. Selain waktunya tepat karena kondisi fisik mengalami penurunan, upacara ini juga dipakai sebagai momentum melakukan revitalisasi diri terhadap makna kehidupan sekarang dan akan datang. Pemangku Gede Pura Kayangan Bajangan Kesiman yang sering muput upacara membayuh, Jero Mangku Wayan Karde belum lama ini mengungkapkan bebayuhan otonan saat lansia sangat penting. Pertama, sebagai bentuk rasa syukur skala dan niskala bahwa sampai umur sekian masih diberikan kehidupan di dunia nyata. Kedua, sebagai bentuk pembersihan diri skala dan niskala. Secara niskala, kembali menyatukan nyamo pat-pat agar tetap melekat dalam diri. Secara skala, saat itu waktu yang tepat untuk minta maaf atas segala kesalahan kepada rekan sejawat dan lingkungannya sendiri. Pelih-pelih ni, kan liu pelih-pelih ni. Benar pelih itu kan biasa tu. Kalau makin liu ni makan makan liu, benar aja pelih kau. Nah jadi benar ni sebut cara dengan raga pelih ni jadi bayuh yani artinya bayar hutang raga tu pelih pada nu pelih pimpinan sing nu hidup artinya nu artinya bebas hutang beraga gitu maksudnya. Kalau kejang manusia harus membayuh. Ati pangslu tingkatan agama bayo mangko eh. Itu di kedituana kene keto banana. Nak ke ini nak ke itu kok kane kok keto baru. Patut. Ya kan ya karena ada yang gelamnya tu liu hutang. Untuk bebayuhan otonan lansia biasanya mengikuti pawukon dan gabungan urip Pancawara dan Saptawara. Sesuai lontar kuna warisan hidup danda Gria Gedean Klungkung. Menurut Jero Mangku Karde, untuk bebayuhan Minggu Pon Klurut, bebantenan otonan dilakukan masing-masing di Pelinggih Kemulan dan Peibon yang berupa banten jangkep, sesayut, kusuma jati, nasi putih di atas dulang, ayam putih tulus, dan panggang mepecel mice ginten. Bunga putih soroh limo dan buah soroh limo berisi emas, beras, 5 catu dan mesesari 500 uang kepeng. Di Sanggah Banten berisi 88 uang kepeng, ayam berumbun panggang, gerang gede dan tetebusan soroh 8. Banten di Balai berupa nasi apongkon, godoh tumpi, sambal matah mekukus. Di Lebuhan Agung berisi ayaban ayam berumbun mepanggang, balung ketupang, kepiting yuyu, dan sayur asem. Di Sanggah Rong 3, katuran nasi putih ayam panggang, nasi gurih ayam lembaran, katur kepada Sang Yang Jagapati dan Sang Butelindu. Semua prosesi ini didahului dengan melukat di natar rumah dengan tirta dari 12 sumber air. Swece Bali TV.